Bagus ya, Mas? Saya kalau kayak begini, kayak lagi jagain anak kecil. Bukan lagi ngedate sama istri saya. Ih, nggak seru banget sih. Lihat ya, muter lagi. Amanda nelpon saya, Mas. Boleh saya angkat? Di loudspeaker tapi. Halo Kinat. Iya, ada apa, Amanda? Eh, Ya, halo. Halo, selamat siang. Betul dengan Bapak Abimana? Ya, saya sendiri. Ada apa? Pak, saya Suster Ida dari Rumah Sakit Kencana. Saya mau ditahukan, Pak. Di sini ada pasien bernama Amanda, Pak. Oh, maaf, saya nggak kenal siapa dia. Tapi Pak, kontak Bapak ada di handphonenya Mbak Amanda. Ya, mungkin aja itu salah. Tapi yang pasti saya nggak kenal siapa dia. Oke? Dok, gimana ini? Saya sudah coba hubungi, tapi mereka semua bilang nggak kenal. Korban kecelakaan ini perlu pemeriksaan intensif. Sekalian kita akan X-ray bagian dadanya dan bagian kepalanya. Saya khawatir ada benturan keras akibat dari kecelakaan itu. Kalaupun nanti keluarganya belum bisa dihubungi, kita tunggu pasien siuman. Tolong segera siapkan alatnya ya. Baik, Dok. Telepon dari siapa sih, Mas? Pihak rumah sakit ngabarin kalau Amanda ada di sana sekarang. Amanda? Loh, dia sakit apa? Mana saya tahu. Dan saya juga nggak mau tahu kok. Mas. Tapi gimana kalau ternyata dia beneran kenapa-napa? Yuk kita kesana sekarang ya. Kesana? Masalah ngomong kamu. Setelah apa yang dilakuin ke kita, kamu masih mau nengokin dia? Kinan, ingat, bisa aja nih jadi tipu dayanya dia. Dia akan lakuin segala cara untuk kita bisa maafin dia. Kamu jangan terus-terusan ketipu sama omongannya dia. Ayo kita masuk. Saya nggak boleh diam gini. Saya harus pergi. Saya harus melakukan sesuatu. Saya mencintai wanita yang salah. Saya nggak mau makin berantakan gara-gara dia. Aku harus pergi. Lo udah gila ya? Ngapain sih pakai lapor-lapor polisi segala? lo nggak bisa tanggung jawab. Pengecut lo ya. Ngecut lo bilang. Dan gue udah bilang berkali-kali sama lo, bukan gue yang perkosain lo. Teman-teman gue. Terus sekarang lo mau balik body gitu aja? Enggak, Tan. Gue cuma mau ngasih tau sama lo kalau lo udah salah nilai gue. Lo salah nuduh gue sembarangan kayak gini. Emangnya lo punya bukti apa? Gue punya surat visum. Or, gue laporin aja ke cewek lo tentang kita. Gimana? Tan jangan ya. Lo jangan berani-berani bawa cewek gue ke urusan kita. Lo mau apa?
Uang? Hah? Gue bisa kasih, berapa lo mau? Reno, lo dari keluarga Sudirja. Yang gue mau dari lo, gue mau lo nikahin gue. Nikah? Lo emang bener-bener gila ya, Tan? Kita tuh gak pacaran, dan kita baru kenal, Tan. Emangnya lo hamil apa? Urusan gue hamil atau enggak, itu belakangan. Sekarang yang gue pertanyain, lo kenapa udah ngehancurin hidup gue atas tingkah laku lo yang bejat? Dan lo harus tanggung jawab. Pokoknya gue mau lo nikahin gue, titik. Kalau lo tetap gak mau, gue bakal datang ke keluarga Sudirja dan nunjukin bukti visum. Paham lo? Psycho nih cewek ya. Gue harus nyusulin dia nih. Kalau yang telepon dari pihak rumah sakit, masa iya sih bohongan? Jangan-jangan beneran lagi Amanda kenapa-napa. Biarpun dia udah banyak berbohong, tapi kalau sampai dia celaka, gak mungkin kan aku biarin gitu aja. Ngapain kamu? Ngapain kamu masih telepon si Amanda? Tapi Mas, kok ternyata emang bener Amanda kenapa-napa gimana? Kalau sampai dia celaka, gimana coba? Kamu masih aja ya gampang diperdaya sama dia. Udah berapa kali dia coba tipu kita terus. Sekarang kamu masih bisa percaya sama dia. Udahlah biarin aja. Kalau memang dia betul masuk ke rumah sakit, udah. Biar dia ngerasain tuh semua sendiri. Biar dia jerak dan bisa mikir. Jangan apa-apa kerjaannya cuma bisa hubungin kita. Claudia, aku ke ruangan aku dulu ya. Kalau kamu kangen, tahu kan ruangan aku di mana? Iya, Mas. Ya udah. Apalagi ya yang bisa aku minta dari lelaki tua itu? Mumpung dia lagi tergila-gila sama aku dan nurutin semua kemauan aku. Ternyata Mas Herman masih punya villa dan apartemen. Mas Herman, Ada apa Claudia? aku baru tahu ternyata aset Mas banyak juga ya. Ada apartemen di sini, terus ada villa di puncak. Selama ini dibuat apa, Mas? Oh itu. Ya, biasanya sih dipakai buat refreshing aja. Ya, liburan keluarga, sekali-sekali Marisa sama Karina nginep di sana. Gitu doang, Mas? Iya, ya misalnya sih liburan akhir tahun. Tapi nggak tiap akhir tahun juga sih. Ya kalau mereka mau aja. Sayang banget sih, Mas. Kenapa nggak disewain aja? Mas, gimana
kalau aku yang kelola aja. Kan sayang Mas kalau nggak ada yang ngurusin kayak gitu. Iya juga ya. Aku nggak nyangka loh. Kamu bisa berpikiran kayak gitu. Kalau Marisa sama Karina mah mana mau urus kayak begini. Mereka itu bisa pakainya doang. Nggak kayak kamu. Ya udah, terserah kamu aja, ya. Makasih ya Mas ya. Ya. Yaudah, aku balik dulu. Bu, Ibu sudah siuman. Apa yang Ibu rasa? Ada keluhan, Bu? Maaf, Bu. Apa ada nomor saudara atau kerabat yang bisa kami hubungi? Coba telepon David. Tadi saya sudah telepon Pak David, Bu. Tapi Pak David bilang dia nggak kenal sama Ibu. Dia ngomong seperti itu. Iya, Bu. Apa ada nomor kerabat lainnya, Bu? Coba cari nomor telepon Abimana. Maaf, Bu. Tapi tadi saya juga sudah telepon Pak Abimana. Tapi jawabannya sama. Pak Abimana nggak kenal sama Ibu. Makasih. Baik, Bu. Permisi. Mereka berdua benar-benar udah gak peduli lagi sama aku. Aku udah gak ada artinya lagi. Dan mereka gak mau kenal aku. Mereka udah buang aku kayak sampah. Pada dirimu, oh my loveku, siala la 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 la. Oh my loveku, siala la 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 la. Dadi dadi da da, di dadi dadi da, de dadi da da, siala la 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 la. Bijumi. Di dadi da da, Bijumi. siala. Oh, Dut Mong. Ini suara yang selalu Jumi rindukan. Oh, my. Bijumi. My love, kok layu banget mukanya? My love sakit. Oh my love, sentuhan ini yang bikin Jumi makin bergetar. Dak dikduk. Bi, saya harus ketemu sama Tuan Muda. Bisa kan? Bisa my love, bentar ya Jumi panggilin. Tuan, Non. Maaf, di teras ada my love. Kok dia nggak masuk? Jumi juga nggak tahu Tuan. Kayaknya mukanya lagi sedih begitu deh. Kayak orang sakit. Tapi pas Jumi pegang, tapi nggak demam. Maaf ya Tuan, Non. Tolong ya hibur my love. Soalnya Jumi kesian banget sama my love. Kayak orang frustasi gitu. Misi Tuan, Non. Iya, Mi. Bagus juga nih unitnya nih. Oh, ada nomor teleponnya. Halo?
Saya tertarik nyewa apartemennya. Bisa saya lihat unitnya sekarang? Baru juga aku pasang iklan di aplikasi properti. Udah langsung ada yang minat. David benar-benar gak nyariin aku. Selama ini David selalu ada buat aku. Bahkan dia mau lakuin apapun demi aku. Tapi sekarang, bisa-bisanya David bilang dia gak kenal sama aku. Kamu bukan siapa-siapa saya lagi. Mulai sekarang, kita selesai. Bu, Sus, saya mau pulang aja ya. Sudah ada yang jemput ibu? Nggak ada, saya pulang sendiri. Baik, kalau begitu saya bantu ya, Bu. Oh ya. Mari Bu, saya bantu. Nanti sekalian Ibu urus administrasinya dulu. Iya. Hati-hati ya Bu, Ibu kan masih lemas. Makasih ya, Sus. Iya. Mari Bu. Jadi gimana Pak? Mengenai kesepakatan kerjasama kita? Belum ada keputusan? Ya udah kalau gitu, saya tunggu kabar baiknya. Saya tunggu secepatnya ya Pak. Terima kasih. Mas Herman? Claudia. Loh, kenapa Mas? Kok mukanya kusut gitu? Ini, aku baru teleponan sama klien baruku. Ternyata dia belum bisa memutuskan untuk kerjasama dengan perusahaan aku. Ya udah Mas, kamu sabar aja. Mungkin dia cuma butuh waktu kan buat mempertimbangkan. Nanti kalau udah ada jalannya, pasti jadi kok. Kamu paling bisa ya nenangin aku. Kamu kesini mau ngomong apa? Ini loh Mas, aku barusan ditelepon sama orang yang mau sewa apartemen. Sewa apartemen? Hah? Secepat itu? Iya, makanya aku kesini mau pinjem mobil buat kesana. Boleh kan Mas? Ya boleh dong sayangku. Nah, ini kunci mobilnya. Makasih ya Mas. Claudia. Ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Aku sih nggak mikirin mobilnya, aku mikirin keselamatan kamu. Iya Mas, ya udah. Aku jalan ya. Iya sayang. Aduh, adem hati.